Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali kita saudara dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Bapak Ibu, doa dan harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Jika pada saat malam hari ini, sebelum kita istirahat tidur saudara, kita belajar dari sejarah Alkitab mengenai negara Turki yang sekarang dilanda bencana. Bapak Ibu, dan kita tetap mendoakan negara ini supaya mereka kembali. Sebuah gereja Bizantium bawah tanah berumur sekitar 1500 tahun setelah ditemukan di Turki dengan lukisan dinding yang menggambarkan Yesus. Gereja ini ditemukan di dunia kota bawah tanah terbesar di wilayah Kapadokia, Turki Tengah. Lukisan dinding menggambarkan peristiwa Yesus naik ke surga, saudara. Ada juga yang menunjukkan Yesus menghancurkan si jahat di pengadilan akhir zaman. Lukisan dinding lainnya menggambarkan para rasul, orang-orang kudus dan para nabi. Arkeolog menyarankan gereja bisa berusia lebih dari 1500 tahun dan masih memegang banyak rahasia yang bisa terungkap. Karena hanya atap dan bagian-bagian paling atas dari dinding yang telah ditemukan. Penemuan ini terjadi saat dimulainya proyek perumahan perkotaan di kota Nevşehir. Kita tahu bahwa lukisan dinding tersebut sejauh ini tidak pernah terlihat di gereja lain. Kata Hasan Onver, wali kota Nevşehir. Gereja itu dibangun di bawah tanah dan memiliki lukisan dinding asli yang bertahan sampai hari ini. Tempat ini bahkan lebih besar dari gereja-gereja bersejarah lainnya di kota Kapadokia. Dilaporkan bahwa beberapa lukisan dinding di sini adalah unik, saudara. Ada penggambaran yang menarik, misal ikan jatuh dari tangan Yesus Kristus. Dia naik ke langit dan jiwa-jiwa jahat dimusnahkan ketika gereja benar-benar terungkap. Kapadokia bisa menjadi pusat ziarah gereja di Ortodok. Kata Unvar, penggalian akan terus dilakukan di musim semi. Ketika pertama kali ditemukan, gereja dipenuhi dengan tanah dan potongan lukisan harus dikumpulkan secara terpisah. Mengatakan, struktur ini ditemukan beberapa waktu yang lalu. Lukisan dinding ini akan kembali ke tampilan aslinya setelah restorasi dan pembersihan. Kapadokia. Kota Kapadokia adalah salah satu wilayah di komunitas Kristen mula-mula yang cukup signifikan. Penulis surat Petrus menyebut khusus komunitas ini 1 Petrus 1 ayat 1. Bisa jadi komunitas ini terbentuk setelah peristiwa Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Yesus dalam Kisah Rasul 2 ayat 9. Orang-orang Yahudi dari daratan Asia Kecil tercatat hadir di Yerusalem. Daerah ini akhirnya dijadikan sebagai provinsi Romawi oleh Tiberius 17 Masehi. Pada waktu kematian Archelaus pada tahun 70 Masehi, Vespasianus menyatukan dengan Armenia kecil sebagai benteng perbatasan Kekaisaran Romawi. Di bawah pemerintahan kaisar-kaisar berikutnya, khususnya Trajanus, luas dan peranan provinsi ini maju pesat. Banyak domba dan kuda. Jalur perdagangan antara Asia Tengah
dan pelabuhan-pelabuhan laut hitam melaluinya, dan dapat dengan mudah dicapai dari Tarsus melalui pintu gerbang Kikilia. Kekristenan di daerah ini berkembang sewaktu Kaisar Romawi Konstantinus Agung yang memeluk Kristen memindahkan ibu kotanya ke kota yang kini disebut Istanbul, disebut juga Bizantium. Kemudian kota itu diubah menjadi namanya seperti nama sang Kaisar Romawi, Konstantinopel. Setelah kekristenan yang berpusat di Roma dan Istanbul terbelah, kerajaan Romawi Timur juga dikenal dengan nama Kekaisaran Bizantium, dan daerah ini menjadi kiblat kekristenan Timur atau dikenal dengan nama kekristenan Ortodok. Pada 29 Mei 1453, Kekaisaran Bizantium runtuh setelah diserbu kerajaan Bani Utsmania. Di bawah kekhalifahan Turki ini, kekristenan Timur mengalami penyusutan dan gereja-gereja akhirnya menghilang, termasuk gereja di Kapadokia ini. Kekristenan di daerah itu makin menyusut setelah peristiwa genosida terhadap etnis Armenia pada tahun 1915. 4 tahun sebelum Perang Dunia Pertama, lebih dari 1,5 juta Kristen Armenia dibantai. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir dengan kekalahan poros Jerman, Italia, Kekaisaran Utsmania, kerajaan Turki ini akhirnya runtuh pada waktu kekuasaan kosong. Perwakilan Turki dan pemerintahan Yunani membuat perjanjian pada 30 Januari 1923 di Lausanne, Swiss. Isi perjanjiannya adalah pertukaran penduduk Muslim di Yunani dan Kristen di Turki. Banyak yang dari Kapadokia. Dari perjanjian itu, sekitar 1,5 juta Kristen Turki harus pindah ke Yunani, dan 500 ribuan Muslim Yunani harus pindah ke Turki. Pada saat ini, dari 75 juta penduduk Turki hanya tersisa sekitar 225.000 orang Kristen Turki, kebanyakan di Istanbul. Demikian saudara, sejarah Kristen di Turki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat dan selamat tidur. Berjumpa kembali kita esok hari dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.